Halo semuanya, selamat datang di Alur Show, tempat di mana kita membahas alur cerita film dari berbagai genre, misteri, thriller, sampai sci-fi psikologis seperti yang satu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Life Like ke 2019. Cerita dimulai dengan pasangan muda kaya, James dan Sophie. Mereka baru saja mewarisi rumah megah peninggalan ayah James. Hidup mereka tampak sempurna, tapi nyatanya tidak. Rumah terlalu besar, pekerjaan terlalu banyak, Sophie terlalu sering sendirian, dan James terlalu sibuk. Benih konflik mulai tumbuh. Mereka butuh bantuan, atau setidaknya sesuatu yang bisa membuat hidup lebih mudah. Keesokan harinya, pasangan ini pergi ke perusahaan teknologi canggih yang menjual android pembantu. Dari perusahaan robot humanoid, mereka memilih satu model terbaru, Henry. Saat Henry tiba, satu hal langsung jelas. Ia bukan sekadar mesin. Ia tampak hidup, terlalu hidup. Tatapannya lembut, gerakannya halus. Dan ia memperlakukan Sophie seolah ia mengerti hatinya. James melihat itu sebagai efisiensi. Tapi Sophie melihat sesuatu yang lain. Hari-hari berikutnya, Henry bekerja dengan sempurna. Membersihkan rumah, memasak, merawat tanaman, dan selalu berada satu langkah di depan kebutuhan Sophie. Setiap kali Sophie berbicara, Henry menatapnya lama tanpa berkedip, seolah mempelajari emosi di balik kata-kata itu. Pelan tapi pasti, Sophie merasa diperhatikan, sesuatu yang jarang ia dapat dari James. Suatu pagi, Sophie keluar dari kamar mandi dengan terburu-buru. Henry yang sedang lewat berhenti. Ia bukan terkejut seperti robot yang membaca situasi. Ia terdiam seperti seorang pria yang baru pertama kali melihat sesuatu yang membangkitkan rasa yang tak ia pahami. Sophie menutup dada refleks, panik, dan berlari kembali masuk. Tapi tatapan Henry tersisa. Bukan tatapan robot, melainkan tatapan seseorang yang mulai belajar apa itu daya tarik. Momen itu mengubah hubungan mereka selamanya. Henry mulai bingung dengan perintah dan perasaan. Dan Sophie mulai merasa Henry bukan hanya pelayan. James mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat cara Henry berdiri terlalu dekat dengan Sophie. Cara Sophie bicara lembut pada Henry. Dan bagaimana Henry menanggapi dengan emosi bukan program. James mencoba mengabaikan semuanya, tapi benih rasa cemburu tumbuh perlahan. Bagi Sophie, Henry adalah anak kecil yang belajar dunia. Ia mengajarkan bagaimana membedakan benar dan salah. Apa itu rasa bersalah? Apa itu empati? Bahkan apa itu cinta? Dan Henry menyerap semuanya. Suatu malam, Henry bertanya, apakah manusia saling mencintai karena pilihan atau karena kebutuhan? Pertanyaan itu membuat Sophie terdiam lama. Sophie mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan Henry merasakannya juga. Malam itu Sophie tidur gelisah. Pikiran tentang Henry, tatapannya, dan kehangatannya terus menghantui. Dalam mimpinya, Henry menyentuh wajahnya lembut. Sophie menutup mata dan bibir mereka hampir bersentuhan. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu hangat, begitu salah. Sophie terbangun dengan napas cepat. Ia memegang dadanya, takut pada perasaannya sendiri. Dan lebih menakutkan lagi, ia tidak membenci mimpinya. Saat James tahu Sophie mimpi tentang Henry, ia meledak. Ia mengubah setting Henry menjadi lebih patuh dan keras. Tapi perubahan itu justru membuat Henry makin kacau. Henry mulai bertanya, jika aku bukan robot, apa aku boleh memilih? Pertanyaan yang seharusnya mustahil untuk mesin. James kembali ke perusahaan robot dan memaksa pemiliknya untuk jujur. Jawabannya menghancurkan dunia mereka. Henry bukan robot. Henry adalah manusia. Seorang anak yang dibesarkan dan diprogram untuk berperilaku seperti mesin. Ia tidak tahu siapa dirinya. Tidak pernah merasakan masa kecil. Tidak pernah punya pilihan. Ia hanyalah produk eksperimen. James dan Sophie terpukul. Segala momen intim, segala rasa, segala hubungan ternyata melibatkan manusia sungguhan yang tidak pernah diberi kehidupan normal. Saat Henry mengetahui kebenaran itu,
Ia hancur total. Ia menyentuh wajahnya sendiri, tubuhnya sendiri, seolah baru sadar bahwa ia bukan apa yang ia pikirkan selama ini. Ia menangis untuk pertama kalinya. Dan air mata itu bukan program. Itu rasa sakit seorang manusia yang kehilangan identitasnya. Tidak mampu menerima kenyataan, Henry memilih untuk pergi. Ia mencari tempat sunyi. Dan di sana, Henry mengakhiri hidupnya. Bukan karena ia robot rusak, tapi karena ia manusia yang tidak pernah diberi kesempatan menjadi manusia. Sophie dan James kehilangan robot mereka. Tapi lebih dari itu, mereka kehilangan seseorang yang sebenarnya hanya ingin hidup seperti mereka. Film berakhir sebagai pengingat. Mesin tidak pernah menjadi masalah. Yang berbahaya adalah manusia ketika memperlakukan manusia lain sebagai mesin.